Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang vulva atau serbuk, apa pengertiannya dan kenapa kita harus membuat sediaan farmasi itu ada yang berbentuk pulpis atau serbuk. Nah, jadi serbuk itu kalau zaman dahulu itu berasal dari tanaman, bisa dari tanaman yang keras, dari akar, kulit kayu, dan kayu. Nah, kemudian dihaluskan dan dikonsumsi secara manual saja tanpa ada modifikasi produk. Kemudian dia semakin lama sediaan serbuk ini sudah mulai kita buat menjadi sediaan farmasi yang nyaman untuk digunakan. Sebagai contoh, sirup kering, injeksi kering, dan puyer. Kemudian bisa juga kita lihat serbuk ini, serbuk yang dipadatkan itu berbentuk tablet. Kemudian ada juga yang dimasukkan dalam satu wadah berbentuk kapsul. Jadi pengertian dari vulva itu adalah campuran kering, bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan digunakan untuk pemakaian dalam atau luar. Selain itu bisa juga diartikan suatu obat yang dibuat dengan mereduksi ukuran partikel satu atau lebih kemudian mencampurkannya. Artinya mereduksi ini memperkecil ukuran partikel. Jadi, kenapa kita harus mengembangkan sediaan tersebut menjadi bentuk serbuk? Nah, kalau seandainya contohnya kita mendapatkan oh, zat dari alam, itu kan masyarakat tidak mungkin menggunakannya, misalnya tanamannya langsung dihaluskan, kemudian dimakan mentah-mentah tanpa ada proses, itu kan membuat eh, sediaan tersebut menjadi kurang nyaman untuk digunakan. Atau sediaan farmasi yang tanpa proses penambahan yang lain-lainnya, contohnya kita menggunakan parastamol berbentuk serbuk tanpa ada modifikasi, itu biasanya untuk orang dewasa itu akan membuat mereka menjadi keinginan mereka untuk mengkonsumsi obat menjadi menurun. Jadi diharapkan dengan adanya pengecilan ukuran partikel sediaan itu bisa dijadikan pengembangan obat membentuk sediaan lain yang lebih nyaman dalam penggunaan. Nah, itu tujuannya ya. Kemudian juga dapat kita gunakan untuk meramalkan sifat-sifat sediaan. Ini maksudnya, dengan ukuran partikel kita juga bisa meramalkan sediaan obat tersebut lepas lambatkah, lepas tertundakah. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai hal tersebut. Jadi sekarang kita bahas penghalusan adalah proses mengurangi besarnya partikel menjadi partikel yang lebih halus dengan menggunakan tenaga mekanis. Tujuannya adalah agar material besar menjadi material partikel yang dapat terdistribusi dengan baik, kemudian memperbesar luas permukaan. Jadi kalau semakin kecil ukuran partikel, itu luas permukaan itu semakin besar. Tujuannya adalah untuk mempermudah larutnya air sehingga sediaan lebih mudah digunakan. Kemudian yang ketiga itu memperoleh hasil penggerusan dengan kecepatan kelarutan yang baik. Jadi kalau luas permukaannya semakin besar, kelarutannya akan menjadi lebih baik. Kemudian merubah struktur senyawa menjadi dari kristal berbentuk amorf. Nah, itu proses penghancuran. Teori hancurnya partikel itu kita biasanya menggunakan mesin penghalus, kemudian ditekan dan dihaluskan dalam kotak. Apakah kontak ini terjadi antara partikel yang berdekatan dengan bagian-bagian penggerus, kemudian kita lakukan pemutaran secara berulang atau kita haluskan dengan memberikan tekanan. Itu intinya tujuan akhirnya adalah memperkecil ukuran partikel sehingga dia bisa terdistribusi dengan baik secara ruang dan sangat tergantung dengan sifat perubahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi sifat alir itu adalah pertama ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel. Kemudian bentuk dan morfologi permukaan, kelembapan, gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar partikel. Kemudian pengaruh temperatur. Bagaimana pengaruh sifat alir ini? Itu kita bahas lagi berikutnya.
Jadi pengaruh sifat alir itu biasanya berpengaruh terhadap proses pencampuran. Semakin rendah serbuk itu mengalir, maka partikelnya semakin abrasif dan menyebabkan pemecahan gumpalan serbuk. Abrasif ini artinya semakin mudah hancur atau semakin mudah mengecil ukuran partikelnya. Jadi sifat alir itu mempengaruhi proses pemecahan gumpalan dari serbuk tersebut. Bagaimana ukuran partikel itu mempengaruhi sifat alir? Yaitu di sini kita dapat mengetahui bahwa partikel yang berukuran kecil dari 100 mikrometer, maka gaya muatan listrik statis dan gaya kohesinya. Jadi maksudnya ini adalah jika partikel ini ukurannya kecil dari 100 mikrometer, maka dia memiliki gaya tarik-menarik yang gaya muatan listrik statis dan gaya kohesi, adanya gaya muatan listrik statis dan adanya gaya tarik-menarik. Jadi kalau dia kecil dari 100 mikrometer, dia saling memiliki gaya tarik-menarik. Kemudian partikel yang ukuran di atas 100 mikrometer, maka dia memiliki gaya gravitasi. Maksud gaya gravitasi, dia bisa kalau kita lempar, dia akan lebih cenderung jatuh ke bawah. Nah, bentuk permukaan, nanti kita lihat gaya kohesi itu bagaimana mempengaruhi ukuran partikel ya. Bentuk permukaan partikel mempengaruhi gaya fiksi. Nah, nanti kita akan bahas gaya-gaya yang ada pada serbuk. Jika bentuk partikel tidak beraturan, maka gaya aliran semakin rendah. Kemampuan mengalir serbuk tinggi dengan peningkatan kesperisaran serbuk, atau semakin tinggi semakin keteraturannya bentuk serbuk tersebut. Dapat diamati dengan mikroskop elektron. Jadi kesperisan itu bisa kita amati dengan mikroskop elektron. Kelembapan, bahan yang tidak berpori dan kohesif dipengaruhi oleh kelembapan. Pada bahan yang berpori dan kohesif tidak dipengaruhi oleh kelembapan. Jadi biasanya semakin lembab kalau tidak berpori, jadi dia kelembapannya lebih bertahan lama ya, karena tidak ada penyebaran. Sedangkan yang berpori itu kelembapannya bisa lebih menyebar, jadi tidak terlalu berpengaruh pada satu titik. Itu maksudnya. Nah, gaya kohesi antar partikel yang sama besar, maka aliran serbuknya menjadi jelek. Jadi semakin besar gaya kohesi, maka aliran serbuknya semakin jelek. Kemudian temperatur partikelnya rendah, maka akan meningkatkan kemampuan mengalir partikel. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.